Selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Setiap manusia tentu ingin bahagia. Setiap manusia tidak ingin hidup menderita. Dan setidaknya, terutama adalah sebagai berumah tangga, memiliki 4 hal yang sangat diidamkan dalam hidupnya. Yang pertama adalah sebagai berumah tangga ingin hidup kaya, ingin mendapatkan kekayaan. Tentu kekayaan dengan cara yang benar, dengan usahanya sendiri. Dan biasanya setelah seseorang kemudian dengan usahanya mendapatkan kekayaan, orang tersebut kemudian ingin terkenal, ingin mendapatkan popularitas. Sudah kaya, kemudian ingin terkenal. Ini adalah keinginan yang kedua. Dan setelah seseorang kaya, terkenal, maka muncullah keinginan yang ketiga, yaitu seseorang ingin berumur panjang. Kenapa keinginan yang ketiga ini muncul? Kalau seseorang kaya, seseorang terkenal, tentunya dia bahagia. Dan sudah menjadi kecenderungan seseorang ketika hidup bahagia dengan kekayaannya, dengan keterkenalannya, maka dia ingin hidup lebih lama, ingin berumur panjang. Dan ini adalah keinginan yang ketiga. Dan biasanya kalau orang itu sudah kaya, terkenal, umurnya panjang, dia pun juga tetap sadar bahwa setiap manusia cepat atau lambat pasti akan mengalami kematian. Pasti akan mati. Sekuat apapun, sekaya apapun, sepopuler apapun, setiap manusia, setiap orang pasti akan mengalami kematian. Sehingga menjadi sebuah kewajaran, kemudian seseorang ingin mendapatkan hal yang keempat, yang tidak lain adalah setelah meninggal, seseorang ingin terlahir di alam surga. Mengapa ingin terlahir di alam surga? Supaya bisa mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan lebih lama lagi. Hidup di alam manusia bahagia dengan kekayaannya, dengan popularitasnya, dengan umurnya yang panjang, kemudian melanjutkan kebahagiaannya di alam kehidupan selanjutnya dengan terlahir di alam surga. Nah, 4 hal ini menjadi idaman bagi banyak orang. Sebagai berumah tangga, 4 hal ini menjadi sebuah idaman. Dalam ajaran Buddha, apakah 4 keinginan ini merupakan keinginan-keinginan yang wajar, atau itu keinginan-keinginan yang tidak wajar, yang dilarang? Tentu tidak demikian. Sang Buddha menyatakan bahwa 4 keinginan ini memang patut sekali, wajar sekali diidamkan, diingini oleh mereka yang menikmati kesenangan indera, yang tidak lain adalah berumah tangga. Tidak masalah, hanya saja sejauh ajaran Buddha melihat 4 hal ini hendaknya diperoleh, tetapi dengan cara yang benar, dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri maupun makhluk lain, dengan cara yang sesuai dengan Dhamma, yang dalam hal ini tidak lain adalah
Seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha, 4 hal harus dikembangkan untuk mendapatkan 4 hal yang tadi diinginkan. Kekayaan, popularitas, umur panjang, dan kelahiran di alam surga. Nah, 4 hal yang mesti dikembangkan untuk memperoleh 4 hal tadi. Yang pertama adalah seseorang hendaknya memiliki keyakinan. Yang dalam hal ini tentu keyakinan terhadap hal yang baik. Sebagai contoh adalah keyakinan terhadap hukum karma, hukum sebab akibat. Yakin bahwa setiap kebajikan itulah yang membawa kepada kebahagiaan, setiap perbuatan yang buruk yang merugikan membawa kepada penderitaan. Nah, keyakinan di sini penting. Mengapa? Karena kalau seseorang punya keyakinan terhadap hal yang baik, dalam hal ini misalnya adalah hukum karma, maka seseorang akan mencari 4 hal ini dalam kehidupannya dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri dan juga makhluk lain. Maka keyakinan itu penting untuk dimiliki. Yang kedua adalah dengan memiliki sila, moralitas. Nah, seseorang boleh kaya, kenapa tidak? Tetapi dalam ajaran Buddha jangan mencari kekayaan dengan cara yang salah. Apakah dengan cara membunuh, melukai, dengan cara berbohong, dengan cara bribing, suap, dengan cara korupsi, atau dengan cara-cara yang tidak benar. Tetapi seseorang mendapatkan 4 hal ini, kekayaan, popularitas, umur panjang, dan kehidupan di alam surga setelah kematian, harus dengan melakukan yang terbaik, yang dalam hal ini adalah dengan menjaga kemoralan yang dipraktikkan. Artinya carilah kekayaan, popularitas, dan sebagainya dengan tidak melupakan nilai-nilai moralitas. Yang ketiga, ternyata 4 hal ini bisa diperoleh kalau seseorang suka berdana atau cagas sampana, memiliki sifat yang dermawan, suka berbagi, tidak kikir, suka membantu yang lain, suka menolong yang lain. Dan apalagi sesuai dengan yang tadi disampaikan bahwasanya ada hukum karma. Bahwa hanya dengan kebajikan, kebahagiaan yang sebenarnya akan diperoleh. Maka untuk bisa mendapatkan kekayaan, popularitas, umur panjang, dan kelahiran di alam surga, maka kebajikan seperti berdana, berbagi, membantu yang lain, itu menjadi satu syarat yang juga hendaknya dipraktikkan, dikembangkan oleh orang demikian. Dan yang keempat adalah seseorang dianjurkan untuk mengembangkan kebijaksanaan, untuk memiliki kebijaksanaan yang disebut sebagai panyasampano atau panyasampada. Yang dalam hal ini, kebijaksanaan yang dimaksud adalah tahu ada hal-hal yang merintangi ketika seseorang misalnya ingin mencari kekayaan. Yang tidak lain adalah nafsu ragawi, kebencian, kemalasan, pikiran yang gelisah, dan juga keraguan-raguan. Ini adalah hal-hal yang kalau itu dibiarkan berkembang, seseorang tidak akan menjadi sukses dalam mencari kekayaan. Ketika seseorang misalnya dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, kemudian dikuasai oleh rasa malas. Dengan kemalasan, maka seseorang akan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, sementara sesuatu yang harusnya dilakukan, kemudian malahan ditunda. Kesuksesan yang diidamkan, yang diinginkan juga tidak akan tercapai. Ketika seseorang batinnya dikuasai oleh kegelisahan, juga sama. Yang seharusnya dikerjakan tidak dikerjakan, yang tidak seharusnya dikerjakan malahan didahulukan dikerjakan. Akhirnya menjadi gagal. Nah, mengetahui hal-hal ini itu juga bagian dari kebijaksanaan yang mesti dikembangkan. Nah, kalau 4 hal ini
dikembangkan, dimunculkan, seseorang memiliki keyakinan yang baik, memiliki moral yang baik, seseorang menjadi dermawan, suka berbagi, dan seseorang bijaksana dalam mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, dan hanya melakukan yang baik-baik saja, maka 4 hal ini akan dapat diperoleh, dan diperolehnya dengan cara yang benar. Dan karena hal itu, maka tentunya tidak bertentangan dengan ajaran Sang Buddha. 4 hal, sesuatu yang wajar, menjadi idaman, keinginan setiap manusia, terutama berumah tangga, tetapi 4 hal ini harus diperoleh dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai dengan Dhamma, sehingga tidak bertentangan dengan Dhamma, dan memberikan manfaat, kebahagiaan bagi orang tersebut, dan juga bagi lingkungan. Semoga kita semua berbahagia, semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.